Ada lagi. Dalam surat Al-Imran ayat 102, ini kan orang sudah beriman, kok masih disuruh masuk Islam. Ini mohon penjelasannya, Ustaz. Coba dibaca saja itu ayatnya. Surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maksud ayat ini bukan menyeru orang yang beriman untuk masuk Islam, bukan. Orang yang beriman itu sudah barang tentu dia Islam. Namun ayat ini menyeru orang yang beriman untuk meningkatkan keimanannya sehingga mencapai derajat ketakwaan kepada Allah. Takwa yang sebenarnya, bukan hanya sebatas takwa di lisan saja, namun sebenar-benar takwa. Tidak hanya takwa diucapkan saja, tidak, namun dibuktikan dengan perbuatan maupun perkataan. Selalu dilandaskan pada ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah. Karena mengaku Islam saja tidak cukup, mengaku iman saja tidak cukup. Islam, iman kita harus dibuktikan dengan apa? Dengan amal soleh. Nah, amal soleh itulah salah satu yang akan mengantarkan diri kita menuju derajat ketakwaan, yaitu amal soleh. Maka sering sekali ayat-ayat Allah itu kalau menyebut orang yang beriman senantiasa dibarengi dengan amal soleh, penyebutan amal soleh. Man amila soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, kan gitu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan mereka itu beriman. Selalu begitu ayat-ayat Al-Quran. Penyebutan iman biasanya disandingkan dengan amal soleh. Penyebutan amal soleh biasanya disandingkan dengan iman. Mengapa? Karena orang yang beramal soleh yang diterima oleh Allah di sisinya nanti, amal solehnya hanya orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman sebagai bukti nyata dari keimanannya, dia wujudkan dalam bentuk amal soleh. Tidak cukup hanya ngaku amantu billah, itu tidak cukup. Perlu pembuktian lanjutan. Setelah kita mengucapkan amantu billah, mengaku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah kamu dalam keimanan tersebut. Lah, istiqomah kita diwujudkan dalam amal soleh. Amal soleh itu yang akan membawa kita menuju derajat ketakwaan, yang mana orang-orang yang bertakwa dijanjikan dengan surganya Allah. Bukankah surga Allah itu disiapkan khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa? Wa'iddat lil muttaqin. Lah, untuk meraih derajat ketakwaan harus beramal soleh. Amal soleh seseorang hanya akan diterima oleh Allah kalau dia beriman kepada Allah. Maka ayat ini bukan berarti orang yang sudah beriman diseru untuk masuk Islam, bukan. Namun orang beriman diseru untuk meningkatkan keimanannya agar dia mencapai derajat ketakwaan sebenar-benar takwa. Karena ngaku iman saja tidak cukup. Nah, maka orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, tentu dia akan berusaha meraih ridha Allah, berusaha mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk kelak menghadap Allah. Maka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia tahu persis, dia berusaha untuk tidak mati kecuali benar-benar dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya, ini yang diseru hanya orang beriman, yang diwanti-wanti agar jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah, itu hanya orang yang beriman dan bertakwa. Maka diwanti-wanti oleh Allah, kamu beriman, kamu sudah lakukan usaha untuk meraih derajat ketakwaan, maka jangan sampai imanmu kamu kotori dengan perbuatan-perbuatan maksiatmu. Imanmu jangan kamu kotori dengan ucapan-ucapanmu yang tidak dibenarkan. Ya, karena orang yang beriman tidak akan berucap, tidak pula berbuat dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Maka jangan kotori imanmu. Nah, kalau kamu mengotori imanmu, sekalipun kamu ngaku beriman, namun tidak ada bukti amal soleh yang kamu lakukan, maka hakikatnya kamu mati nanti tidak dalam keadaan berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Sedang orang yang mati dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah hanya orang yang beriman dan bertakwa. Ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun itu bukan hanya sebatas bermakna jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, bukan. Kalau hanya dalam keadaan beragama Islam, itu banyak orang Islam yang mencuri, orang Islam yang korupsi, orang yang ngakunya Islam namun juga suka mengkhianati janji, orang yang ngakunya Islam juga membunuh, orang yang ngakunya Islam juga berjudi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu hakikatnya di hadapan Allah dia bukan muslim. Orang muslim berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Dia baru sebatas ngaku Islam. Coba diingat kembali itu kisah seorang A'rab itu dalam Quran surah Al-Hujurat atau berapa itu? Surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Orang-orang Arab Badui dulu datang kepada Nabi mengatakan amanna, qalatil a'rabu amanna. Namun turun ayat ini, Allah perintahkan kepada nabinya agar mengatakan kepada orang-orang Arab Badui itu, jangan kamu mengatakan kami telah beriman, namun cukup katakan kami telah Islam. Mengapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk dalam hatimu. Karena kedatanganmu kepada Nabi itu agar kamu memperoleh keuntungan duniawi. Sehingga kamu menyatakan diri sebagai orang Islam agar mendapatkan keuntungan duniawi, mendapatkan bagian. Maka Allah perintahkan nabinya, kamu itu baru sekedar ngaku Islam, bukan beriman. Belum beriman. Mengapa? Karena hidayah iman itu belum masuk sepenuhnya dalam hatimu. Maka jangan katakan kami telah beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami telah Islam. Kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Lah kita sekarang ini ngaku beriman namun masih banyak berbuat kemaksiatan. Lah gitu kok kita ngaku beriman kepada Allah. Sedangkan dalam ayat ini Allah melarang
memerintahkan kepada nabinya agar mengatakan kepada Arab Badui yang datang kepada Nabi, jangan kamu katakan beriman sebelum ada bukti nyata tentang keimananmu. Kalau belum, maka cukup katakan aslamna, kami telah berislam. Nah, kita ini terlalu berani menyatakan diri sebagai orang beriman, namun tidak kita buktikan dengan amal soleh kita. Ya, maka iman itu, pernyataan iman butuh bukti, yaitu berupa amal soleh. Nah, nanti wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Perbuatan yang awalnya kita lakukan ketika kita baru Islam, kemudian di kemudian hari kita taat betul kepada Allah dan Rasulullah, perbuatan yang kita lakukan waktu kita baru sebatas mengaku Islam, itu saat kita tunduk patuh betul pada Allah dan Rasulullah, itu nanti akan dinilai kebaikan oleh Allah. Yang awalnya perbuatan baik tidak dinilai di hadapan Allah karena masih terus bermaksiat, ya berbuat baik ya berbuat maksiat.